Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Putu Bagus Kertasegara dengan NRP 001 dari kelas 2 di 4 ITA. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum dari workshop manajemen dan administrasi jaringan, di mana topik pada kali ini kita akan membahas tentang web server. Nah, di sini saya menggunakan VMware Workstation Pro, di mana OS yang saya pakai adalah Ubuntu 16 bit 64 bit 1604 LTS Xenia seperti itu. Eh, Pertama yang harus kita lakukan adalah di sini ada 3 percobaan. Jadi pada percobaan pertama kita akan melakukan yang namanya instalasi Apache-nya itu dengan cara sudo. Tapi sebelum itu kita harus update dulu, sudo apt get update. Tunggu. Nah, setelah diupdate, kita akan install Apache 2-nya. Dengan cara sudo apt get install Apache 2. Nah, sudah. Nah, saya sudah menginstalnya. Selanjutnya, setelah menginstal Apache, kita akan menginstal yang namanya Nmap. Nah, di mana Nmap ini nanti berfungsi untuk melihat apa saja yang running di dalam komputer kita. Cara sudo apt get install nmap. Nah, untuk mengeceknya kita bisa melakukan dengan cara nmap localhost di sini untuk grabnya nah ini sudah ada, yaitu TCP-nya sudah open. Ini yang artinya server Apache-nya sudah nyala, artinya sudah open. Seperti itu. Lanjut untuk cara mengetesnya, kita bisa menggunakan links, di mana links ini adalah web browser, tapi itu dalam bentuk teks. Itu bisa kita install dulu dengan cara sudo apt get install linnx. Nah, sudah. Caranya itu linnx http localhost. Nah, sini sudah ada Ubuntu logo Apache bla bla bla. Nah, tapi untuk di browser juga kita bisa membukanya. Kita menggunakan Mozilla Firefox. Tunggu sebentar. Oke. Nah, sini kita bisa http localhost. Nah, jadi begini tampilan kalau di web browser. Sedangkan yang di sini untuk tampilan yang teksnya seperti itu. Kita lanjut. Setelah melakukan instalasi dari linksnya untuk melihat apakah Apache server sudah terinstall atau belum. Sekarang kita lanjut untuk menginstal PHP. Di sini saya menggunakan PHP 7.2. Jadi untuk instalasinya tinggal sama sudo apt get install PHP 7.2. Nah, sudah terinstall link saya. Nah, untuk mengeceknya itu kita bisa membuat script dengan nama index.php. Jadi itu nanti diletakkan pada var www.html. Jadi seperti ini.
kita masuk dulu ke cd, apa langsung saja touch di var www html namanya index.php. Permission denied, oh ya, di sudo. Nah, setelah itu kita rubah. Nah, di sini menggunakan sintak dari PHP itu kita akan menggunakan fungsi yang namanya PHP info di dalam PHP ini. PHP info. Sini PHP info. Nah, dia nanti akan menampilkan info dari PHP-nya. Jadi untuk ini sudah kita save. Nah, untuk melihatnya kita bisa langsung di sini bisa sama dengan cara yang tadi itu kalau pakai links localhost ini langsung index.php. Nah, ini ada informasi dari PHP-nya. Sedangkan di sini kita menggunakan localhost index.php. Nah, ini kita memakai PHP version 7.2. Seperti ini. Sudah terinstall. Setelah menginstal PHP, sudah dipastikan ada PHP-nya dan running di dalam Ubuntu kita. Nah, kita akan menginstal yang namanya MySQL Server. Nah, ini di close dengan cara sudo apt-get install MySQL Server. Nah, ini sudah terinstall. Nah, setelah MySQL Server ini berfungsi untuk penggunaan database pada web server, itu nanti web server memerlukan database itu menggunakan MySQL. Sebenarnya opsinya tidak harus MySQL, itu ada misalnya Oracle atau Mongo, itu terserah mau yang mana. Tapi di sini kita memakai MySQL. Nah, untuk mengetesnya kita bisa menggunakan command tadi yaitu nmap localhost. Nah, di sini sudah ada TCP open-nya MySQL. Yang tadi kan kita HTTP-nya udah open. Di sini MySQL udah. Seperti itu. Lanjut saja. Setelah menginstal MySQL-nya, nah sudah selesai pada percobaan pertama. Nah, percobaan kedua, nah kita akan membangun user di directory. Nanti di web itu ada usernya, jadi bisa sesuai dengan user yang kita buat. Jadi untuk pertama itu kita harus membuat link file itu dengan mode available. Itu dengan cara sintaks seperti ini, yaitu ln -s itu di etc apache 2. Nah, ini syaratnya harus sudah menginstal Apache. Itu pada mode available-nya itu dirubah menjadi available-nya mode-nya menjadi enabled gitu. Untuk yang konfigurasinya. Nah, di sini terdapat violate karena filenya exist atau filenya sudah ada. Setelah conf itu ada load. Nah, ini juga sudah ada. Kalau filenya sudah ada, maka terjadi error. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita perlu merestart dengan cara itu service apache 2 restart.
Nah, sudah mengalami restart. Selanjutnya, kita perlu membuat, direktori pada home setiap user. Nah, direktori itu bernama, public HTML. Nah, cara membuatnya itu dengan cara make dir, nah itu di etc scale. Nah, itu public HTML. Nah, itu scale public HTML. Nah, ini di enter. Oh, tidak bisa membuatnya karena belum masuk sudo. Nah, sudah. Nah, setelah ini untuk memastikannya kita bisa menggunakan ls di dalam scale-nya. Nah, sudah ada ya, public HTML sudah ada. Setelah melakukan ini, kita membuat user baru dengan cara add user Agus. Oh, dengan cara sudo add user Agus. Maksudnya Agus. Sudah. Setelah itu kita masuk direktorinya Agus, kita lihat dir-nya. Nah, sudah ada Agus. Ini Agus. Kita lihat lagi. Nah, sudah ada ya public HTML yang tadi kita buat itu. Lanjut untuk setelahnya kita akan mencoba membuat file di dalam public HTML ini. Itu filenya boleh saja dengan cara perintah touch. Karena kita sudah di direktorinya, belum, masuk dulu ke public HTML. Nah, di sini touch data student 1.txt. Jangan lupa sudo 2 3. Nah, sudah ada. Nah, setelah ini kita akan melakukannya pada localhost atau di web browsernya. Untuk itu kita bisa langsung masuk saja ke sini. Nah, ini dengan perintah localhost ini apa namanya saya nggak tahu, tapi dalam bentuk cacing. Nah, terus nama dari usernya seperti ini. Simbol ini plus nama usernya. Enter. Nah, dia akan otomatis masuk ke public HTML. Public HTML ini. Yang dimana public HTML ini ada 3 file, yaitu data student 1, 2, 3. Seperti itu. Lanjut untuk virtual host di percobaan ketiga. Nah, untuk dapat membuatnya kita perlu masuk yang namanya sudo nano etc host. Salah. Host. Nah, di sini ada 2 host, yaitu Ubuntu dengan localhost. 127.0.1.1. Saya buat www.agusperta.com. Ini 127.0.1.1. www.agus.ac.id. Nah, jadi yang host yang pertama saya gunakan untuk yang root, yang user root, yang ini yang user personalnya, usernya Agus. Seperti itu. Nah, setelah membuat settingan di sana, kita akan masuk ke konfigurasi di Apache-nya. Jadi di Apache itu ada konfigurasinya sebagai berikut. Itu pada nano etc
Apache 2 terus Apache 2 konfigurasi. Nah, di sini kita akan mengubah pada global konfigurasinya. Nah, itu dengan cara membuat virtual host. Jadi di sini virtual host itu ada kalau nggak salah virtual host bintang ini 80 untuk gini ya. Apa namanya? Portnya 80. Setelah itu virtual host. Nah, di dalamnya itu akan berisi server admin, server name, sama dokumen root. Ini ada server admin, server name, sama dokumen root. Nah, untuk server adminnya itu saya akan samakan www.aguskerta.com www.aguskerta.com. Nah, untuk rootnya ini berupa direktori. Jadi direktorinya itu ada di var var www html. Nah, di sini. Nah, ini untuk virtual host yang pertama. Setelah itu untuk yang kedua sama. Ini untuk user personal Agus. Itu server adminnya dengan nama agus.ac.id. Nah, sedangkan di sini itu alamatnya di home Agus public HTML. Nah, benar di home home Agus public HTML. Nah, benar. Sudah. Kita see error etc apa sih permission denied. Oh, harusnya itu dia masuk sudo dulu. Ini copy dulu ya. Oke. Ini harusnya masuk sudo. Udah. Langsung di sini kita kopas tadi. Kita save. Nah, sudah perubahannya sudah dilakukan. Nah, tinggal kita melakukan namanya restart Apache. Service Apache 2 restart. Tunggu. Nah, sudah selesai. Nah, untuk melakukan percobaannya kita bisa melakukan di browser. Untuk yang di browsernya bisa langsung masuk. Nah, ini kita buat baru ya. Di www.aguskerta.com. Nah, ini untuk yang virtual host yang pertama. Yang kedua ada di www.agus.ac.id. Nah, ini. Jadi seperti ini. Penggunaan virtual host seperti itu. Yang tadinya itu saya harus menginputkan localhost /agus. Ini salah. Agus. Nah, kita tinggal menginputkan namanya sesuai dengan virtual host kita www.agus.ac.id seperti ini. Nah, sudah. Nah, sekarang saya akan coba untuk membuat indeks pada bagian apa namanya? Public ini. Kita akan masuk di sini sudah ada ya, touch index.html. Sudo. Nah, nano index.html. Nah, jadi nanti ketika kita mengarah ke sini ke www.agus.ac.id itu langsung
Skrip ini secara default akan dijalankan. Jadi, sini saya akan membuat skrip HTML, HTML. Nah, skripnya yang simpel saja, coba dengan H2 itu tulisannya ini adalah web personal dari Agus. Nah, seperti ini. Oh ya, permission denied lagi. Kita lupa untuk memberikan hak dengan cara sudo. Setelah itu kita cek dulu cat index HTML. Nah, sudah. Nah, ketika kita menjalankan ini lagi, itu akan otomatis skrip itu akan dijalankan. Nah, seperti ini. Ini adalah web personal dari Agus. Untuk yang di aguskerta.com juga sama, tapi itu ada di kita masuk ke cd var www html. Nah, masuk sini. Nah, nanti di sini ada indeks HTML. Nah, indeks HTML-nya sudah berupa penjelasan dari Apache. Nah, kalau mau menggantinya, kita bisa merename ini dulu, baru mengganti isinya HTML-nya seperti itu, sesuai dengan keinginan kita. Jadi intinya mengubah skrip HTML ini. Seperti itu. Untuk praktikumnya sampai di sini, jadi tidak begitu sulit. Untuk sampai sini sudah selesai. Jadi untuk praktikum dari web server sudah saya hilangkan karena ada 3 percobaan. Untuk salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.